dan kita masih diberikan kesehatan juga dan masih bernafas, jantung masih berdetak. Alhamdulillah ya. Dan mungkin di sini masih ada juga teman-teman yang mungkin kurang sehat tapi memaksakan diri untuk belajar. Masya Allah, semoga Allah berikan keberkahan, Allah ridho ya. Dan juga mungkin ada yang sepanjang hari tadi beraktivitas tapi masih menyempatkan diri, masih meluangkan waktu untuk hadir tholabul ilmi bersama-sama ya. Dan kemudian tidak lupa juga kita panjatkan sholawat serta salam kepada junjungan kita, Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Semoga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengenali kita sebagai umatnya dan kita bisa memohon syafaat beliau nanti ya di akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Dan tidak lupa kita berdoa dulu ya. Tadi sudah berdoa ya. Kita niatkan untuk belajar. Semoga Allah kasihkan kita kemudahan untuk memahami dan juga diberikan kemudahan untuk nanti mempraktekannya. Amin ya rabbal alamin. Oke Bapak Ibu semua. Nah, malam ini kita kembali bertemu ya. 2 hari yang lalu kita sudah mempelajari tentang ice breaking P1, di mana ice breaking P1 itu kita PDKT dulu, membuka obrolan ya, menyambung tali silaturahmi, membangun hubungan baik. Tujuannya apa? Tujuannya PDKT. Karena eh, di sini, nah, maksudnya karakter masyarakat kita itu penuh dengan kecurigaan ya. Nah, untuk menghilangkan paradigma negatif, kecurigaan-kecurigaan negatif, kita harus dekat dulu sama calon mitra kita. Nah, itu skillnya itu nggak bisa instan kita miliki, tapi harus kita pelajari dan kita praktekkan. Nanti di saat kita sudah sering mengulang-ulangi mempraktekkan P1, insya Allah nanti akan lancar dan bisa sebentar aja dengan waktu yang cepat kita bisa akrab sama calon mitra kita. Baik yang sudah kenal lama, baru kenal ataupun bahkan tadinya belum kenal jadi dekat ya. Nah, kira-kira nih siapa nih yang ada di sini yang sudah mempraktekkan P1 nih? Boleh kita cek dulu ya. 2 hari yang lalu kita sudah training. Kalau materinya juga sudah beberapa hari sebelumnya disampaikan, terus kita Zoom. Nah, harusnya ya sudah banyak yang bisa mempraktekkan P1. Boleh silakan ketikan siapa yang sudah mempraktekkan P1 ke minimal 10 orang. Silakan diketikkan di kolom komentar, Bapak Ibu. Belum ada ya? Silakan yang sudah mempraktekkan, silakan diketikkan di kolom komentar. Karena gini Bapak Ibu, sering kita belajar bersama, sering juga saya sampaikan bahwa ilmu tanpa tindakan itu bunuh diri ya. Percuma kita punya ilmu tapi tidak diamalkan. Dan percuma juga kita bertindak tapi tanpa ilmunya gitu ya. Jadi harus selalu selaras ilmu dan tindakan. Nah, ini makanya pertanyaan saya siapa yang sudah mempraktikkan P1 sepertinya belum ada yang jawab nih. Nah, sepertinya belum ada nih yang mempraktekkan nih yang hadir malam ini ya. Mungkin yang mempraktekkan P1 nggak hadir malam ini. Kebetulan yang hadir malam ini tidak ada satupun yang mempraktekkan. Oke, Bunda Susi sudah. Coach Gandhi, oh, Coach Gandhi mah sudah nggak usah ditanya ya. Oke. Nah, jadi gitu. Pentingnya pembelajaran ini, belajar di PTBS itu caranya adalah belajar dan bertindak, belajar dan praktek. Kalau cuman belajar tapi terus dilupakan, tidak dipraktekkan, itu ilmunya akan lupa, Bapak Ibu. Akan lupa. Kemarin belajar apa nggak ngerti, nggak paham. Makanya lama suksesnya. Closing satu aja nggak tembus-tembus sampai hari ini. Padahal udah berapa lama kita join PTBS gitu kan. Nah, pasti masih banyak nih yang sudah join PTBS lama tapi nggak ngerti gimana cara menjalankannya gitu. Padahal sudah lama gitu ya. Nah, itu artinya apa? Pola belajarnya yang masih salah, ya kan? Pola belajarnya masih salah, belajar aja tapi tidak praktek atau malah nggak belajar tapi mempraktekkan ilmu yang entah dapat dari mana gitu kan? Akhirnya nggak berhasil juga gitu. Menggunakan ilmu yang benar aja belum tentu langsung berhasil, Bapak Ibu, ya kan?
Kita sudah praktekkan ilmu yang benar, belum tentu langsung berhasil. Apalagi nggak pakai ilmu gitu ya. Naik sepeda tapi nggak punya ilmunya pasti jatuh dulu gitu kan. Sama, apapun yang kita kerjakan kalau tidak pakai ilmu, apa kata pepatah, tinggal tunggu kehancurannya. Kalau kita tidak menguasainya gitu ya. Nah, makanya kita belajar ini ya jangan sampai pembelajaran kita itu sia-sia, mubazirun. Waktunya terbuang tapi kita nggak dapat apa-apa, ilmunya nggak nempel, pengalaman dan jam terbangnya nggak ada gitu kan. Karena kita apa? Kita nggak serius. Kita nggak serius. Padahal di sini ya, di sini penghasilan yang bisa kita dapatkan tuh luar biasa Bapak Ibu. Ini latar belakang saya nih mobil cash belinya nih Bapak Ibu. Kira-kira mau nggak dapat juga, ya kan? Makan dah 2 kali saya dapatnya gitu. Padahal dibandingkan kerja belasan tahun kemarin itu nggak bisa beli mobil cash. Nah, pertanyaannya kenapa yang kita lakukan nggak sama? Saya dan teman-teman lain itu bisa fokus serius, kenapa sebagian tidak bisa gitu? Bukan tidak bisa, tapi tidak punya kemauannya. Motivasinya rendah untuk belajar, sehingga apa? Lama-lama dibilang bisnis ini susah gitu. Karena bukan bisnis ini susah, kitanya yang tidak punya ilmunya. Makanya di sini diberikan pembelajaran itu supaya teman-teman itu punya ilmu dan bisa mempraktekkan. Kalau misalkan dikasih ilmu tapi nggak pernah dipraktekkan, berarti saya juga mubazir gitu ya. Bukan Bapak Ibu saja yang hadir tapi mubazir, yang memberikan materi juga mubazir waktunya gitu kan. Nah, makanya mari kita sama-sama menghargai ilmu. Bukan saya pengen dihargai, bukan karena saya juga masih belajar, tapi di sini saya berbagi apa yang sudah saya dapat, apa yang sudah saya lakukan dan saya buktikan itu yang saya bagikan gitu ya. Tapi itu nggak akan jadi manfaat di saat tidak diterima, tidak dipraktekkan Bapak Ibu. Nggak jadi manfaat. Nah, makanya kita robah cara belajarnya ya. Oke. Nah, Bapak Ibu semua siapkan alat tulisnya ya. Catat poin-poin penting yang di luar slide saya. Kalau ada di slide nggak usah dicatat, tapi di screenshot. Tapi ada penjelasan-penjelasan saya yang di luar slide dan Bapak Ibu merasa itu poin-poin penting, silahkan dicatat. Dicatat itu untuk dibaca lagi ya, bukan ditutup terus dijadikan bantal atau dijadikan alas tidur gitu ya. Percuma gitu. Ya. Nah, saya ulas lagi yang sebelumnya kita belajar P1 untuk apa? Menyambung silaturahmi dengan cara membuka obrolan dulu. Kenalan mungkin kalau belum kenal, tujuannya adalah membangun hubungan baik dan juga tujuan akhirnya adalah camit itu nyaman dan menaruh kepercayaan kepada kita. Karena kalau camit sudah nyaman dan percaya sama kita, itu langkah kita selanjutnya akan mudah Bapak Ibu. Akan mudah. Mau kita prospek dia, dia pasti mendengarkan. Mau kita undang ke Zoom, mau kita undang ke grup WA, dia pasti manut. Kenapa? Karena dia sudah menganggap kita teman baiknya. Kita mau nanya tentang keluhan-keluhan dia, dia pasti cerita. Kita mau nanya tentang kehidupannya, tentang anaknya, istrinya, orang tuanya, mertuanya, pasti cerita. Kenapa? Karena dia sudah menganggap kita sebagai teman baiknya. Nah, makanya start di awal itu kita membangun hubungan baik dulu. Nggak main hajar aja kita cerita bisnis gitu. Harus ada ice breaking P1 dulu. Ya. Nah, paham ya? Kenapa ice breaking P1 harus maksimal? Supaya langkah berikutnya, step berikutnya yaitu P2, P3, undang ke WhatsApp seminar, undang ke Zoom seminar, follow up, itu akan mudah di saat hubungan silaturahmi kita sudah baik terjalin dengan baik kepada calon mitra kita. Nah, kebanyakan kita itu brutal, ya kan? Kita ngira dia percaya sama kita, padahal belum, baru sekedar nyaman. Tanpa basa-basi, tanpa PDKT, tanpa ice breaking P1, kita langsung cerita bisnis. Ternyata dia nggak minat, nolak, dan lain sebagainya. Nah, itu yang terjadi gara-gara kita tidak mengikuti polanya. Karena sukses itu berpola, gagal juga berpola. Nah, kalau selama ini teman-teman melakukan pola yang salah, pola gagal, ganti. Lakukan pola pola sukses. Karena gagal juga ada polanya, Bapak Ibu. Ya. Oke, nah setelah P1-nya maksimal, itu kita pindah atau lanjut ke tahap berikutnya yaitu ice breaking P2. Nah, ice breaking P2 ini untuk siapa? Untuk camit yang P1-nya sudah maksimal.
Mungkin di antara beberapa camit, mungkin 10 atau lebih itu, belum tentu semuanya P1-nya sudah maksimal. Nah, camit yang P1-nya belum maksimal, itu teruskan P1-nya. Nah, di antara mereka ada yang P1-nya sudah maksimal. Kita sudah nilai dia, wah, dia sudah nyaman sama saya dan dia sudah menaruh kepercayaan sama saya. Itulah camit yang begitu yang kita lanjut ke tahap berikutnya yaitu P2 Bapak Ibu. Ya, jadi bertahap, enggak sekaligus P1, P2, P3 enggak, bertahap ya. Kalau sekaligus itu nanti di saat kita sudah terbiasa, jam terbang sudah tinggi, sambil P1 itu kita bisa P2. Karena waktu kita ngobrol sedikit juga orang langsung nyaman gitu. Kita nanya keluarganya dia langsung cerita. Jadi antara P1 P2 itu bisa nggak ada jeda gitu. Nyambung langsung di saat yang sama. Nah, itu kalau jam terbang kita sudah banyak. Bisa duduk kenalan ngomong A B C D E A B C D E A B C D E kebuka semua tuh. Ya nggak? Kebuka dia punya hutang, kebuka dia punya keluhan penyakit karena kita sudah terbiasa. Jadi cepat. Nah, kalau kita baru belajar mungkin belum bisa seperti itu. Belum bisa secepat itu bikin orang nyaman, bikin orang percaya sama kita. Belum tentu ya. Makanya kita praktekkan dulu supaya kita terbiasa dan kita tahu bagaimana cara merangkai kata, bagaimana cara bahasa tubuh kita sehingga orang itu nyaman sama kita seketika. Nah, itu butuh ilmu ya dan jam terbang ilmu aja nggak cukup. Makanya butuh dipraktekkan supaya mendapatkan jam terbang atau pengalamannya Bapak Ibu. Kalau hanya belajar di buku, contoh gini aja. Belajar matematika, cuman dihafalin dari buku-buku wajibnya. Kira-kira dikasih soal bisa ngerjain nggak? Nggak bisa, Bapak Ibu. Karena matematika itu bukan hafalan. Ya nggak? Tapi apa? Dikerjakan, baru kita paham. Baru kita ingat. Nah, begitu juga di bisnis ini. Bisnis ini bukan hafalan. Sekedar menghafal, oh ice breaking tujuan akhirnya adalah nyaman, percaya, dan seterusnya. P2 cuman hafalan doang, tapi begitu dipraktekkan nggak bisa. Kenapa? Karena nggak pernah mencoba untuk mempraktekkan. Hanya teorinya aja, begitu ngomong sama orang masih gugup, gagap, a, i, u, a, i, u, akhirnya nggak bisa. Nah, nggak apa-apa di awal seperti itu, tapi terus aja berulang-ulang. Karena kalau kita lakukan sekali itu nggak akan cukup. Mungkin sekali kita masih gugup, kita masih salah ngomong, nggak apa-apa. Terusin aja besok ulangi lagi. Yang penting teorinya sudah tahu, nanti tinggal praktekkan berulang-ulang. Jadi bukan duduk diem belajar nyimak nonton kayak nonton film aja gitu ya. Begitu Zoom beres bubar, lupa aja entah apa yang dipelajarin, entah apa yang mau dipraktekkan gitu ya. Ah, grup juga nggak disimak gitu, ada tugas nggak dikerjakan gitu kan. Itu sebenarnya tujuannya mau ngapain gitu kan. Ya, oke. Kemarin P1 sudah selesai materinya, tinggal praktekkan semaksimal mungkin. Nah, nanti setelah camit-camit di antara mereka itu yang sudah maksimal P1-nya, itu silakan lanjut ke P2. Nah, malam ini kita bahas apa sih P2 itu, bagaimana sih cara mempraktekannya. Oke ya. Materinya ada di grup, ini hanya penjelasan tambahan. Jadi beruntung yang ada di grup karena materinya lengkap, yang tidak ada di grup kurang beruntung. Oke, muncul ya. Oke, training new member Prabu Under the Cannon, Ice Breaking sebagai seni berkomunikasi dan silaturahmi. Keren bisnis kita Bapak Ibu. Bisnis kita memperbanyak, memperbesar silaturahmi. Kenapa? Silaturahmi itu menyambung silaturahmi, menyambung rejeki Bapak Ibu. Nah, hati-hati. Kebalikannya, memutus silaturahmi artinya kita memutus rejeki. Jangan sampai kita pernah memutus silaturahmi, Bapak Ibu. Jangan pernah. Jangan pernah dari kita lah minimal, ya kan? Karena kita mungkin nggak bisa hindari juga. Tapi setidaknya bukan dari kita. Kita tetap pertahankan silaturahmi apapun yang terjadi. Betul ya? Nah, ice breaking ini sebagai langkah awal teknis memulai bisnis reseller Best Corporation Syariah. Jadi kalau sudah belajar langkah awal ini jangan bilang lagi saya bingung coach gimana cara memulai. Padahal sudah belajar. Mulainya ice breaking P1 dulu, habis itu P2 ya.
Nah, jangan lagi bilang saya nggak tahu caranya, saya bingung. Nggak ada lagi ya kalau sudah belajar. Yang bilang bingung itu yang belum belajar, wajar. Tapi kalau yang sudah belajar masih bilang bingung memulainya, eh, saya teke. Capek saya ngasih tahu tapi masih bilang bingung. Bercanda ya. Nah, kita ini hanya mengingat kembali yang sebelumnya ada tahapan prospek dalam menjalankan bisnis ini ya. Namanya tahapan prospek ya dilakukannya bertahap, step by step. Bukan sekaligus, bukan loncat-loncat tapi bertahap ya. Nah, apa aja tahapan prospek kemarin? Yang pertama ice breaking ya. Ice breaking itu mencairkan suasana, menyambung silaturahmi dan seterusnya. Ada P1 P2-nya. Kemudian ada edifikasi dan presentasi 5 pilar. Nah, edifikasi ini kita mulai bercerita tentang produk dan kisi-kisi bisnis ya. Nah, tapi ingat Bapak Ibu, kita baru belajar ice breaking. Di ice breaking baik P1 ataupun P2 tidak bicara bisnis sama sekali, tidak bicara produk sama sekali, tidak bicara PTB sama sekali di ice breaking. Jadi kalau kita memulai ice breaking, jangan kita bicara PTB, jangan kita bahas modal. Jangan kemarin kan coach sudah P1, P2, respon camitnya dia kendala modal gitu kan. Nah, itu artinya nggak mempraktekkan ilmu. Kenapa P1, P2 camitnya kendala modal? Apa yang dibahas di P1? Apa yang dibahas di P2? Sehingga respon camit kendala modal. Pasti salah polanya, salah prosesnya. Betul ya? Oke. Nah, setelah identifikasi dan presentasi 5 pilar, itu Camit akan menjadi ada kebutuhan di produk dan juga ada rasa penasaran yang kuat, ingin tahu yang kuat, motivasi yang kuat, pengen tahu bisnisnya. Baru kita undang ke seminar atau presentasi bisnis. Nah, seminar ini ada dua ya, ada grup WA seminar dan juga ada Zoom seminar. Dua-duanya online. Kalau mau offline, tarik ke Basecamp atau undang ke kantor atau undang ke seminar di gedung. Kalau di daerah atau di kota Bapak Ibu ada yang menyelenggarakan. Silakan ditarik, diundang calon mitranya ke seminar gedung. Yang keempat, setelah kita undang ke seminar ya maupun di WA itu harus di follow up Bapak Ibu, bukan didiemin. Camit sudah diundang ke grup WA seminar, habis itu didiemin. Pas ditanya, Pak sudah berapa lama Camitnya di grup WA seminar? Oh udah dua minggu. Ngapain aja Camitnya itu 2 minggu di sana gitu kan? Sementara penjelasannya itu hanya 1 malam selesai. Nah, makanya jangan didiemin Camit itu di follow up atau tindak lanjut ya. Nah, biasanya kalau dia paham tinggal apa solusi kendala modal ya. Nah, yang kelima kalau terjadi closingan karena sering di follow up harus dibina ya pembinaan atau training mitra baru untuk apa? Supaya sistem duplikasinya berjalan Bapak Ibu. Kalau enggak ya kita stuck mandek ya sistem nggak jalan, bonus nggak masuk. Kalau nggak closing nggak berbonus itu karena apa? Karena duplikasi atau sistemnya tidak jalan Bapak Ibu. Sementara di sini tujuan kita adalah membangun sistem. Nah, kenapa kita sekian lama join PTB sistemnya masih nggak jalan? Berarti ada yang salah yang mesti kita perbaiki. Nah, ini hanya sebagai mengulas ulang sebagai reminder juga ada 5 tahapan prospek ini kita cukup belajarnya ice breaking dan edifikasi saja sebagai teknik mengundang. Nah, malam ini kita baru sampai ice breaking tahap P2. Lanjut ya. Nah, ice breaking P2 ini kita mulai bicara atau ngobrol, tapi mulai terarah Bapak Ibu. Terarah gimana? Di sini kita mulai menggali kebutuhan si Camit. Nah, menggali kebutuhan ini artinya mencari tahu Bapak Ibu, mencari informasi terhadap si Camit ini. Nah, kenapa kita harus P1 dulu? Supaya P2-nya ringan, P2-nya lancar. Di saat kita gali kebutuhan, mungkin kita banyak nanya, si Camit ini lancar ngejawabnya karena dia sudah nyaman dan percaya sama kita. Tapi kalau P1-nya kemarin belum maksimal, kita sudah loncat ke P2, kita akan kesulitan di P2 ini. Ingat Bapak Ibu, sekali lagi saya bilang, kalau P1-nya kemarin kita belum maksimal, kita loncat ke P2, di P2 kita akan kesulitan. Karena Camit belum nyaman sama kita, belum percaya sama kita. Akhirnya kita kesulitan dalam menggali kebutuhan. Ya, itu makanya penting P1 itu. Nah, apa aja yang kita gali? Yaitu kebutuhan produk,
kebutuhan sukses, dan juga gali potensi ya. Nah, jadi ada tiga ini kita menggali kebutuhan Camil itu kita gali kebutuhan cari tahu kebutuhan dia di produk ada apa aja, kita cari tahu atau kita gali juga kebutuhan dia untuk sukses dan kemudian kita gali potensi dia dari sekitarannya. Ya. Nah, ini kebutuhan produk ini berarti hubungannya sama produk-produk yang dibutuhkan Camit yang ada di PT Best dan dia memang butuh atau dia memang pakai. Tapi selama ini belinya di luaran. Terus di sini juga harus gali kebutuhan suksesnya, bangun impiannya dan motivasinya Bapak Ibu. Karena kalau si Camit ini tidak punya kebutuhan di produk, tidak punya motivasi sukses, kita akan susah closingnya. Kita akan susah. Makanya kita bikin dulu supaya Camit ini butuh. Ada kebutuhan di produk, ada kebutuhan di peluang sukses. Insya Allah kita nanti akan closing karena kita bisa penuhi solusi. Kita menjadi solusi bagi dia atas kebutuhan-kebutuhan dia tadi. Nah, gali potensi ini temukan potensi di sekitaran si Camit tersebut, ya, lingkungannya, eh, tempat dia beraktivitas, rumahnya, kampungnya gitu. Itu namanya gali potensi. Nah, tiga ini yang kita pelajari malam ini, Bapak Ibu. Oke. Ice breaking adalah proses mencairkan suasana dan pengakraban dengan Camit. Betul ya? Karena P2 juga masih ice breaking, masih berakrab-akraban di sini. Cuman mulai terarah di P2 ini. Mulai ada misi yang lebih detail, yaitu menggali kebutuhan. Ya. Nah, ice breaking P2 menggali kebutuhan. Bagaimana caranya? Sama di saat kita memulai sesuatu, membuka obrolan, apa standarnya? Salam, sapa, doakan. Sudah pada tahu ya semuanya ya? Coba di sini masih ada nggak yang belum tahu bagaimana cara membuka obrolan? Bagaimana kalimat salam, sapa, doanya? Masih ada yang belum tahu nggak nih? Jangan malu-malu. Di sini kalau kita belajar itu kita harus jujur. Kalau kita nggak tahu, bilang nggak tahu. Belum paham, bilang nggak belum paham. Jangan nggak tahu, bilang tahu. Belum paham, bilang paham. Akhirnya kita nggak tahu seterusnya, kita nggak paham seterusnya. Ya, jadi teknik membuka obrolan itu selalu tiga bahasa ini: salam, sapa, dan doakan. Mau P1, mau P2, mau P3, pokoknya setiap kita baru memulai obrolan, kalau chatting itu selalu salam, sapa, doakan. Ya, kalau ketemu ya assalamualaikum gitu kan. Apa kabar Pak? Damang gitu ya, salaman gitu ya. Sama. Nah, membuka obrolan P2 juga harus membuka obrolannya sama tekniknya ya. Terus, nah, di sini kita mulai menjurus bicaranya. Menjurus. Di P2 ini kita mulai menjurus apa? Menjurusnya kemana? Kita cari tahu, cari informasi Bapak Ibu tentang kebutuhan produk si Camit ini. Nah, gali informasi atau cari tahu nih produk-produk apa aja yang biasa digunakan Camit sebagai kebutuhannya Bapak Ibu. Yang sudah biasa dia pakai, cari tahu dulu. Ya kan? Biasanya dia beli di luaran. Nah, tapi sebenarnya kita tahu di PTBS juga ada. Contoh, misalkan dia senang produk kecantikan, skincare, dan teman-temannya. Kita punya nggak? Punya. Nah, makanya kita cari tahu dia suka pakai skincare atau tidak gitu kan kalau perempuan. Tapi laki-laki juga suka. Ada juga yang suka pakai skincare ya. Apalagi produk kita dia pakai sabun nggak tuh? Pakai sampo nggak? Ya kan? Pasti pakai dong. Kita punya nggak tuh sabun dan sampo? Punya, ya kan? Apalagi gitu. Banyak ya. Misalkan dia punya kebun, punya sawah, pasti dia beli pupuk di luaran, betul ya? Nah, yang kebutuhan yang biasa dia beli di luar inilah yang kita cari tahu dulu. Yang biasa dia beli di luaran, misalkan orang tuanya sakit, tiap bulan dia bawa kontrol, artinya dia butuh produk kesehatan. Nah, di sini kita obrolannya mulai menjurus Bapak Ibu, ya. Nah, oke, paham ya sampai di sini? Cari tahu. Tapi di sini kebutuhan-kebutuhan yang ada produknya di PTBS saja. Kalau nggak ada di PTBS, ya nggak usah terlalu panjang dibahas. Apa misalkan? Misalkan yang nggak ada di PTBS, produk apa misalkan? Em, Misalkan pembalut wanita gitu kan, kan nggak ada di PTBS ya. Nah, nggak usah terlalu lama. Pokoknya kalau ada kebutuhan produk yang nggak ada di PTBS, kita nggak usah terlalu panjang lebar membicarakannya. Fokuslah sama kebutuhan-kebutuhan si Camit yang ternyata produknya ada di PTBS. Maksudnya ada tuh apa? Bukan mereknya tapi fungsinya sama gitu ya. Dia beli obat di apotik, kita punya herbal, fungsinya sama, ya kan?
Fungsi herbal untuk kesehatan, obat di apotek juga untuk kesehatan, untuk pengobatan. Nah, yang fungsinya sama. Di luaran dia beli lipstik, di PTBS ada lipstik. Walaupun beda merek, tapi fungsinya sama. Gitu ya. Di luaran dia beli pupuk, di PTBS ada pupuk. Walaupun di sana karung-karungan kita nggak pakai karung, tapi fungsinya sama untuk tanaman. Nah, itu kita cari tahu Bapak Ibu. Caranya ya ngobrol gitu kan. Ngobrol aja, tapi di saat ngobrol P2 kita mulai menjurus yaitu mencari tahu, mengumpulkan informasi ya dari si Camit ini. Nah, insya Allah kalau P1-nya kemarin maksimal, ngobrol P2 ini nyaman dia, tetap nyaman. Kita tanya gimana orang tua sehat, dia akan cerita. Waduh, si ayah sekarang mulai sakit pinggangnya, sering sakit-sakit sendi. Dia cerita, karena kenapa dia cerita? Karena dia menganggap kita teman baiknya. Karena P1 kita kemarin sudah sempurna, sudah maksimal. Tapi kalau kemarin kita P1 kita nggak maksimal, kita loncat P2, di saat kita tanya gimana kabar si ayah, ayah kamu gitu kan? Apa katanya? Alhamdulillah sehat. Padahal ayahnya nggak sehat gitu. Dia nggak akan cerita gitu. Seperti sama kita juga begitu. Kalau kita ketemu orang yang nggak terlalu dekat, apakah kita mau buka semuanya cerita? Enggak kan? Kita tahan, kita tutup. Betul ya? Nah, apalagi tentang penyakit yang dia sembunyikan, dia rahasiakan. Kalau P1 kita benar, penyakit yang dia sembunyikan itu dia akan ceritakan, akan curhatkan ke kita. Tapi kalau P1 kita kemarin nggak benar, terus kita udah loncat P2, nggak akan mungkin dia cerita penyakit yang dia sembunyikan, nggak mungkin. Karena kita belum dianggapnya sebagai teman baiknya. Dia belum nyaman sama kita, belum percaya sama kita. Nggak mungkin dia cerita. Nah, makanya P1 itu penting, teman-teman. Jangan sampai P1 itu diloncat. Jangan menganggap orang nyaman sama kita sudah langsung percaya, belum tentu. Nyaman itu baru nyaman. Cari tahu dan pastikan apa betul dia sudah percaya sama kita. Gimana tekniknya? Itu di P1 kemarin sudah kita bahas ya. Sekarang kita bahas P2 ya. Nah, cari tahu produk-produk yang menjadi kebutuhan dia yang biasa dia beli di luaran. Karena nanti kita arahkan untuk memindahkan belanja doang ke PTBS. Simple ya. Kalau kita dapat ternyata di luaran dia tetap belanja, kita suruh dia pindahkan ke PTBS, itu nggak terlalu masalah. Kenapa? Karena setiap hari pun atau sebulan-bulannya atau di waktu-waktu biasa dia juga dia menyiapkan uang untuk kebutuhan-kebutuhan itu. Dia siapkan uangnya untuk beli pupuk, dia siapkan uangnya untuk anaknya sehat, dia siapkan uangnya untuk istrinya cantik, dia siapkan uangnya. Ya kan? Karena memang kebutuhan dia gitu. Nanti kita arahkan belanjanya ke PTBS, nggak ada masalah. Kenapa? Karena dia bekerja setiap hari, penghasilannya memang dia keluarkan lagi untuk kebutuhan-kebutuhan tadi. Sekarang kita cuma tinggal arahkan dia memindahkan belanja ke PTBS. Nggak akan pernah terjadi yang namanya kendala modal. Kenapa? Oh, dia juga beli kok di luaran. Artinya dia siapkan uangnya gitu kan. Nah, itu apa? Itu hasilnya nanti kalau kita berhasil menggali atau mencari tahu kebutuhan dia yang biasa dia belinya di luaran, tapi dia sering pakai. Nanti kita akan mudah closing. Nggak ada kendala modal kan Pak. Emang uangnya dia siapkan untuk belanja-belanja itu, barang-barang itu, tapi di luaran. Nah, dipindahkan ke PTBS, ya tetap aja uangnya dia siapkan. Cuman kita harus bisa menjelaskan apa keuntungan dia memindahkan belanjanya ke PTBS sehingga dia mau. Nah, kalau dia mau, closing Bapak Ibu. Betul ya? Oke. Sesimpel itu. Iya, cuman ini nggak mudah. Simple iya, mudah tidak. Tapi kalau Bapak Ibu belajar dan mempraktekkan, jam terbang dikumpulkan, yang tadinya nggak mudah menjadi mudah. Jadi simple dan mudah Bapak Ibu. Next ya. Nah, tadi kan kebutuhan yang dia biasa pakai, dia biasa belanja di luar. Di sini juga tambahkan lagi, cari tahu juga kebutuhan lain yang si Camit belum punya solusinya. Misal di segmen kesehatan atau pengobatan penyakit khusus, misalkan nih dia ambeien ke dokter, dokter sudah vonis harus operasi. Terus dia bingung nggak punya solusi lain, dia nggak mau operasi. Nah, jadi kebutuhan lain yang khusus-khusus seperti ini cari tahu juga Bapak Ibu. Misalkan dia kista, miom, sudah di USG, suruh operasi, tapi dia takut. Terus dia nggak punya solusi lain gitu kan. Nah, kebutuhan-kebutuhan yang segmen apa khusus ini juga cari tahu Bapak Ibu. Ya kan? Yang tadi kan yang umum ya. Nah, yang khusus seperti ini misalkan tadi ya dia ambeien tapi takut operasi, kista, miom ataupun apa? eh, apa namanya usus buntu gitu ya. Terus misalkan dia
sebenarnya pengen nih payudaranya kenceng lagi gitu ya. Itu kan khusus ya. Di pasaran belum tentu ada. Nah, kita harus cari tahu gitu. Ini bagi ibu-ibu kalau sudah nyaman pasti bisa tuh ngobrol tentang itu ya. Kalau cowok ke kalau bapak-bapak ke ibu-ibu kecamit kayaknya canggung. Ya, paling nyuruh istrinya yang ngobrol gitu kan. Nah, jadi seperti itu. Jadi cari tahu juga kebutuhan lain yang si Camit belum punya solusinya, belum ketemu sama dia. Solusi yang ada itu yang dia nggak suka, operasi dia nggak suka gitu kan, atau obat kimia terus menerus gitu kan. Nah, kita cari tahu ya, misal di segmen kesehatan atau pengobatan penyakit, ya penyakit khusus, atau produk keharmonisan rumah tangga tuh, ya nggak, buat si ayahnya gitu kan, buat si ibunya juga ada sekarang ya, gitu. Yang bisa ayah minum, ibu tersenyum gitu kan. Nah, yang satu lagi ibu minum, ayahnya tersenyum. Nah, itu produk keharmonisan rumah tangga itu kan khusus ya. Mungkin di luaran dia nggak kepikiran tuh, tapi kita cari tahu juga sehingga dia ternyata memang butuh solusi untuk yang seperti itu, ya. Terus yang berikutnya seperti contoh program kehamilan Promil gitu kan. Selama ini mungkin dia nggak ada solusi. Sudah ke dokter periksa nggak dapat anak juga kata dokter, normal normal, tapi dia masih belum dapat keturunan. Akhirnya dia bingung gitu kan. Wah, akhirnya ya udahlah, dikasihnya aja gitu kan. Nah, seperti seperti itu kan ternyata dia butuh program kehamilan, kita punya produknya. Nah, jadi kebutuhan-kebutuhan khusus seperti ini juga kita harus cari tahu. Kalau yang pertama tadi kebutuhan umum yang dia juga belanja di luaran gitu ya. Dia tetap belanja di luaran. Kalau yang kedua ini kebutuhan khususnya, ya, cari tahu itu. Yang solusinya ada di PT BES. Paham sampai sini ya? Silakan di screenshot. Nanti buat dibaca ya, bukan di screenshot terus di delete. Lanjut ya. Nah, apalagi nih ice breaking P2. Di saat kita sudah cari tahu itu Bapak Ibu. Jadi gini, jangan kita terlalu cepat beralih topik. Sudah kita tanya tentang ayahnya, dia cerita panjang lebar, kita langsung ganti. Gimana anak? Enggak gitu ya, beri respon dulu Bapak Ibu. Bahas dulu ya. Bahas dulu produk-produk yang digunakan Camit dari luaran tersebut. Misalkan dia pakai kosmetik merek Viva, bahas dulu. Bun, kenapa pakai Viva? Apa sih keunggulan Viva gitu kan? Bahas dulu. Jadi dia senang, tetap dia nyaman ngobrol sama kita. Jangan buru-buru kita ganti topik ya. Bahas dulu produk-produk yang digunakan Camit dari luaran tersebut Bapak Ibu. Kebutuhan-kebutuhan Camit tersebut sebagai wujud apa? Wujud menunjukkan empati atau kepedulian kita kepada Camit. Jadi kita bahas dulu. Bapaknya sakit, sekarang misalkan berobat kontrol ke Hasan Sadikin, rumah sakit apa gitu. Bahas dulu. Jangan jangan begitu kita sudah paham, kita ganti topik, enggak, bahas dulu, kasih kepedulian kita dulu, empati dulu gitu kan. Apapun itu. Jadi jangan kita kesannya interogasi jadinya. Dia lagi asik cerita, kita ganti topik. Kita cari lagi, kamu pakai motor. Betul sih, kita lagi gali kebutuhan. Kita cari tahu tentang kendaraannya gitu kan, dia pakai sepeda motor kah atau pakai mobil, betul, tapi nggak, jangan terlalu cepat juga untuk mengganti topik. Ini si Camit mungkin sedang curhat, dia cerita tentang orang tuanya, tentang penyakitnya, tentang keluh kesahnya, ya kita bahas dulu, jangan ganti topik secepat itu ya Bapak Ibu. Paham ya? Beri respon dulu, bahas dulu produk-produk yang digunakan Camit dari luaran tersebut. Dan kebutuhan-kebutuhan Camit tersebut sebagai wujud apa? Menunjukkan empati kita, kepedulian kita kepada Camit. Intinya di ice breaking ini kita mempertahankan perasaan nyaman dan percaya Camit sama kita. Kalau kita di P2 kita salah, salah cara, salah bahasa, kenyamanan dan kepercayaan yang sudah kita bangun di P1 bisa rusak di P2. Jadi tetap kita di sini jaga kenyamanan dan kepercayaan Camit kepada kita. Paham ya sampai sini ya? Oke, lanjut. Nah, menggali kebutuhan Camit terhadap produk harus sebanyak-banyaknya. Ya, harus sebanyak-banyaknya yang kita bisa. Karena kita bertujuan mau menjual paket yang harganya jutaan, Bapak Ibu. 2.850.000 dapat 16. Makanya kebutuhannya itu harus banyak di situ. Paham ya? Jangan hanya satu kebutuhan. Kalau satu kebutuhan, misalkan kita bahas night cream, krim malam. Oh, dia senang krim malam, terus kita
cerita krim malam punya kita. Dia mau nanya harga, berharga berapa? Kalau mau murah 2.850.000 bun, dapatnya 16. Gak mungkin dia beli krim malam 16 2.850.000. Gara-gara kita terburu-buru, ya nggak? Baru satu kebutuhan kita sudah masuk cerita produk. Jangan. Kita harus cari gali dulu sebanyak-banyaknya. Produk kita ada 5 segmen: kesehatan, kecantikan, pertanian, peternakan, otomotif. Dari 5 segmen ini juga banyak varian lagi, ya kan? Parfumnya, bahkan sekarang ada vape ya, vape, rokok elektrik. Jangan satu. Karena kalau kalau sedikit kebutuhannya 2.850.000 itu jadi berat bagi Camit Bapak Ibu. Tapi kalau banyak 2.850.000 ini menjadi ringan. Kenapa? Dengan 2,85 dia keluarkan, dari situ dia sudah dapat sebagian buat kesehatannya, sebagian buat kejantanannya, sebagian untuk istrinya, kecantikan, untuk anaknya, untuk orang tuanya, mertuanya. Akhirnya 2,85 itu nggak terlalu berat. Kenapa? Banyak kebutuhan bisa dipenuhi dengan uang segitu. Makanya kita gali kebutuhannya sebanyak-banyaknya supaya banyak kebutuhan yang bisa dipenuhi dengan uang segitu. Jangan pupuk doang misalkan. Begitu begitu kita ketemu Camit punya sawah, kita cerita pupuk kita buru-buru. Padahal baru satu, kita udah masuk cerita pupuk. Akhirnya dia tertarik pupuk kita nih, ya enggak? Terus nanya harga karena kita niatnya mau jual paket, mau mengembangkan bisnis, bukan eceran. Kita kan nawarkannya paket. Pak, 2,85 dapat 16. Kalau ternyata sawahnya atau kebunnya kecil, mau nggak tuh dia belanja 2,85 pupuk semua? Nggak akan mau Bapak Ibu. Ngapain katanya? Pak, ngapain 2.850.000? Ini sawah saya cuma 1.000 meter. 500.000 juga selesai sampai panen katanya. Nggak jadi closing. Akhirnya dia beli, Pak udahlah saya beli 2 box aja katanya. Jadi sales lagi kita gitu kan. Nah, kalau kita mau jual paket ya jangan satu atau dua tiga doang, kebutuhannya harus banyak Bapak Ibu. Ya, gitu. Kecuali mau jual eceran, silahkan begitu. Oh, ambeien, langsung cerita ambeien. Langsung jual 1 box, dapat 250.000. Nggak apa-apa kalau mau jual eceran. Tapi kalau kita jualan eceran terus-menerus, bisnis tidak berkembang, sistem tidak berjalan. Entah kapan reward tembus gitu kan. Karena eceran aja terus gitu. Habis RO jualan eceran lagi. Hanya keuntungan sesaat ya. Kalau kita jualan eceran itu keuntungan sesaat. Tapi kalau kita bangun sistem, ini keuntungannya panjang. Bahkan bisa diwariskan. Lebih banyak keuntungannya kita bangun sistem dengan cara menjual paket mitra. Betul ya? Memang eceran juga menguntungkan. Nah, biasanya jualan eceran ini hanya di awal waktu kita baru bergabung. Banyak yang jual eceran dulu. Kenapa? Karena waktu bergabung modalnya minjem. Akhirnya ya udah jualan eceran dulu. Bukan nyari keuntungan, tapi mencari secepatnya modal bisa dikembalikan. Seterusnya jual pakai mitra, kita bangun sistem. Ya. Nah, makanya paham ya kenapa harus menggali kebutuhan ini harus banyak ya. Paham ya? Jangan satu baru dua kita udah masuk, udah buru-buru masuk produk. Banyak dulu, harus banyak. Nah, lanjut ya. Nah, di tahap menggali kebutuhan ini kita hanya mengumpulkan informasi saja Bapak Ibu. Jadi jangan terjebak. Dia cerita penyakit, kita terjebak cerita produk. Padahal kita lagi P2. Ingat, P2 ini hanya mengumpulkan informasi. Dia sakit ABC, kita dalam hati tahu, oh kita punya. Jangan kita ceritakan. Nanti, karena tahap ice breaking P2 ini hanya menggali saja. Menggali kebutuhan. Mengumpulkan informasi saja. Nah, biasanya yang terjebak buru-buru itu akhirnya nanti eceran Bapak Ibu. Banyak tuh, misalkan wah dia butuh Haspro, dia ini ada benjolan di ini Haspro. Orang itu cuma butuh Haspronya doang. Maaf. Minum dulu ya. Kalau kita terburu-buru, akhirnya kita akan jualan eceran, ya kan? Dia sakit kelenjar getah bening, ada benjolan. Oh, langsung kita masuk, Pak. Bu, ini pakai Haspro bisa kempes. Alhamdulillah, ini udah banyak testimoni. Dia kan akhirnya tertariknya sama Haspronya doang. Betul ya? Mau nggak jadi suruh beli 2.850 Haspro doang semua? Nggak mau. Nah, kalau kemarin-kemarin teman-teman masih banyak yang kayak gitu, wajar orang nggak mau beli paket. Ya kan? Wajar nggak closing. Akhirnya pengen butuh satu, butuh dua doang gitu kan. Mending kalau stok kita masih ada. Kalau stok kita nggak ada, kita paksa dia beli paket. Akhirnya tetap aja nolak. Ah, nggak mau.
belum tahu produknya katanya. Gitu kan, gara-gara kita tidak sesuai pola, tidak sesuai ilmu yang kita pelajarin. Makanya di sini kita jangan buru-buru. Di tahap menggali kebutuhan ini, di P2 ini, kita hanya mengumpulkan informasi saja, tapi belum masuk menceritakan produk-produk PTBS. Jangan terpancing. Kadang kita gatel tuh, ya nggak gatel. Wah, dia cerita apa, kita langsung masuk karena kita nggak bisa nahan. Kita terpancing karena kita punya produknya, kita punya solusinya buat dia. Tapi karena kita lupa, kita lagi P2, kita terburu-buru menjelaskan produk. Akhirnya ya dia belinya satu dua box saja. Paham ya? Nah, kita belum masuk menceritakan produk, hanya mencatat atau mengumpulkan informasi saja. Setelah obrolan P2 ini, catat semua informasi ya yang sudah kita terima itu supaya nggak lupa. Setelah ngobrol-ngobrol P2 ini kita gali kebutuhan, kita sudah tahu dia dia butuh stamina di ranjang, dia punya kendaraan bermotor, dia punya sawah, dia punya penyakit. Setelah kita dapat, catat supaya nggak lupa ya. Nah, setelah dicatat, catat semua informasi kebutuhan Camit tersebut untuk apa? Dikonsultasikan dengan mentor. Karena kan mungkin kita belum tahu semua nih. Kalau misalkan dia darah tinggi, apa aja sih herbalnya gitu kan? Belum tahu ya. Nah, nanti setelah kita kumpulkan informasi kebutuhan Camit itu, diskusikan sama mentor. Coach, di Camit saya ini, dia ini misalkan dia kanker darah, coach, udah gini gini gini, kira-kira apa herbalnya? Coach, dia ini banyak flek hitam nih, misalkan. Kira-kira apa nih obat apa herbal atau skincare yang cocok gitu kan untuk dikonsultasikan. Kenapa? Karena kita mau masuk nanti cerita produk nanti di P3, bukan di P2. Jadi kita konsultasikan dulu sama mentor persiapan nanti kita lanjut ke tahap P3. Nah, tapi karena kita masih P2, ya udah, jangan terburu-buru cerita produk. Kita hanya menggali informasi, menggali kebutuhan saja dan catat untuk konsultasi, untuk bertanya kepada mentor kita. Paham ya? Supaya kita nggak salah ngasih solusi ke si Camit. Nanti dia misalkan apa namanya? Dia misalkan sakit gigi gitu kan. Salah nih dikasih kristal V. Ya, jangan sampai terjadi kesalahan lah intinya ya. Oke. Nah, nih, ini harus paham nih. Tujuan menggali kebutuhan produk adalah supaya nanti ketika kita memperkenalkan PTBS, Camit sudah ada kebutuhan dan muncul ketertarikan terhadap produk PTBS tersebut. Karena memang sudah ada kebutuhan di awal, sudah kita cari tahu dulu tuh. Kita kenalkan PTBS, kita kenalkan produk yang sama persis fungsinya bahkan lebih bagus kita kepada Camit untuk apa? Sebagai solusi kebutuhan-kebutuhan dia tadi. Kalau kita nggak gali kebutuhan, kita nggak tahu. Ya nggak? Kita habis-habisan cerita tentang eco farming, ternyata dia nggak punya kebun. Kan dagelan jadinya. Ngelucu ya. Itu berarti kita ada yang salah. Kita ada loncat. Kita belum gali kebutuhan, kita sudah edifikasi produk. Atau kita cerita skincare sama ibu-ibu yang sebenarnya nggak pakai skincare gitu. Kan percuma. Dia nggak akan respon gitu. Ya kan? Karena dia nggak pakai. Dia biasanya bedak aja sama lipstick beres. Karena kita nggak gali kebutuhan, kita habis-habisan cerita sesuatu yang dia tidak butuh. Percuma, nggak akan closing. Ya, nah gitu ya. Jadi begitu kita, kenapa kita lakukan gali kebutuhan produk supaya nanti kita sudah tahu nih, waktu kita mau mulai masuk menceritakan tentang PTBS, ya produk, ya peluang, kita sudah bisa ceritakan produk-produk yang tepat sama yang dia butuhkan. Kemarin sudah saya bahas juga, ya nggak? Orang lagi kenyang, kita tawarin makanan, kira-kira mau nggak? Pasti nolak, ya nggak? Terus ngapain juga kita nawarin makanan sama orang kenyang, kan gitu? Nah, kalau kita nawarin makanan kepada orang yang kenyang, artinya kita nggak cari tahu dulu dia ini lagi lapar atau lagi kenyang. Tapi kalau kita tahu dia lagi kenyang, kita nggak akan tawarin dulu. Kita tunggu sampai dia lapar, betul nggak? Nah, begitu kita tahu dia lapar, baru kita tawarkan makanan, pasti dibeli gitu kan. Nah, seperti itulah kira-kira. Jangan sampai kita menawarkan produk, menawarkan peluang kepada orang yang tidak butuh, Bapak Ibu. Itu tidak akan closing, ya. Makanya dari itu ada tahapan menggali kebutuhan, ya. Ya, ini kebutuhan produk. Kita lanjut ya, apalagi setelah kebutuhan produk, yaitu menggali kebutuhan sukses, Bapak Ibu.
Jadi si Camit itu harus kita cari tahu juga dia punya kebutuhan sukses atau tidak. Karena banyak nih orang kita ajak sukses nggak mau. Padahal kita lihat kehidupannya juga minus gitu, tapi diajak sukses nggak mau. Artinya dia belum butuh sukses gitu. Dia masih nyaman dengan keadaan dia yang seperti itu. Makanya di sini kita harus gali dulu kebutuhan suksesnya. Baru kita bisa tawarkan peluang sukses. Paham ya maksud saya ya? Ya. Nah, makanya kita ada yang namanya menggali kebutuhan sukses. Jadi ada tiga, menggali kebutuhan produk, menggali kebutuhan sukses, nanti apa? Menggali potensi. Ya. Nah, kita bahas dulu menggali kebutuhan sukses. Apa yang kita lakukan? Gali informasi atau cari tahu bagaimana kondisi kehidupan finansial kami tersebut. Karena kita bicara tentang kesuksesan ini, otomatis ke kehidupan finansial. Bagaimana pekerjaannya, penghasilannya, ya kan? Apakah penghasilannya mencukupi kebutuhan hidupnya, ataukah masih punya hutang dan masih sulit diselesaikan hutang-hutangnya, ya kan? Nah, kira-kira kalau P1 kita kemarin masih belum benar, kita pasti repot nih cari tahu sampai sedalam ini. Pasti repot. Si Camin gak akan mau cerita. Kita tanya tentang kehidupannya, tentang kerjanya, penghasilannya, hutangnya, nggak akan cerita. Kalau P1 kita nggak maksimal. Makanya P1 dulu. Kalau P1 kita sudah maksimal, sudah benar, Camit betul-betul nyaman dan percaya sama kita, ya setelah itu terserah Anda. Apapun yang Anda ajak ngobrol, Anda cari tahu, dia cerita dengan lancar saja tuh. Dia akan curhat semuanya, apapun itu kepada kita. Enak nggak tuh kita nanti? Enak. Tapi kalau kita nggak maksimalkan P1, kita loncat ke P2, kita kesulitan Bapak Ibu. Kesulitan itu dia nggak mau cerita gitu. Dia tutup-tutupin, dia nggak mau terbuka sama kita. Makanya P1 dulu tadi ya. Nah, P2 kita mulai gali kebutuhan suksesnya. Ya, cari tahu kehidupannya seperti apa gitu kan. Anaknya, sekolahnya seperti apa dan lain-lain. Pokoknya tentang kehidupannya di sini. Kondisi finansial dia. Nah, kadang kita ketemu camit yang masih terjebak di zona nyaman, Bapak Ibu. Terjebak di zona nyaman yang sebenarnya tidak nyaman. Contoh tadi itu, dia nyamannya merasa nyaman nyaman aja padahal masih punya hutang. Dia merasa nyaman aja padahal belum punya rumah. Dia nggak mikirin punya rumah karena dia merasa bisa makan, bisa nggak nyekolahin anak, bisa bayar kontrakan bertahun-tahun, belasan tahun. Terjebak dia di zona nyamannya. Nah, orang yang terjebak di zona nyaman itu kita tawarin peluang juga dia nggak mau ngapain. Dia merasa hidupnya tidak punya masalah. Walaupun dia sebenarnya punya orang tua yang sakit-sakitan, ya kan? Mungkin ya itu belum punya rumah, belum punya mobil, mungkin sering kehujanan, kepanasan sekeluarga. Tapi dia karena dia terjebak di zona nyaman, dia nggak merasa nggak butuh untuk sukses. Kalau orang yang masih terjebak di zona nyaman, kita tawarkan peluang sukses, dia menolak, Bapak Ibu. Menolak, ya enggak? Karena orang itu masih terjebak di zona nyamannya. Nah, kita pasti paham nanti di saat kita ngobrol-ngobrol P1, kita akan mulai tahu nih orang lagi terjebak di zona nyaman. Terus gimana? Apa yang kita lakukan? Lakukan. Apakah kita mundur? Tidak. Kita sadarkan dulu. Kita bongkar dulu zona nyamannya. Sadarkan dulu dia dengan fakta keadaan hidupnya. Gampang nggak? Ya gampang kalau P1 kita data yang di awal benar. Karena dia sudah menganggap kita teman baik. Kita kasih masukan, dia dengerin. Kamu tuh kan belum punya rumah. Cobalah pikirkan. Pikirkanlah kapan kira-kira bisa kebeli rumah gitu kan. Kamu punya orang tua tuh sudah tua. Semakin tua sudah segimana sih kamu bahagiakan dia gitu. Betul ya? Akhirnya dia mulai memikirkan itu. Gara-gara ngobrol sama kita. Tadinya dia tidak mikirin itu, jadi mikirin itu. Terus kita bilang, kamu sampai kapan? Mudik, bonceng 3, bonceng 4 sama anak. Hujan-hujanan, panas-panasan. Kepikiran nggak nih sih punya mobil kek gitu kan. Walaupun dia misalkan, oh dari mana, tapi dia mulai memikirkan tuh gara-gara ngobrol sama kita. Kita motivasi dia di situ. Pasti bisa, pasti ada jalannya. Jangan menyerah dengan keadaan, tapi carilah peluang untuk merubah keadaan. Pasti ada jalannya, pasti ada peluangnya. Nah, kita kan membangkitkan apa kebutuhan sukses dia. Menggali kebutuhan sukses ini kita bangkitkan motivasi atau kebutuhan suksesnya Bapak Ibu. Kalau enggak dia nggak butuh. Nggak butuh. Walaupun kita bilang 1,67 miliar, 3,67 miliar, dia nggak butuh. Nggak akan closing. Tapi kalau kita bikin dia butuh dulu, terus kita ceritakan.
peluang untuk kebutuhan sukses dia, dia akan memikirkan, dia akan mempertimbangkan. Dan kemungkinan besar peluang kita closing itu terbuka, Bapak Ibu. Nah, kemarin-kemarin kita datang tiba-tiba langsung cerita bisnis. Ini orang masih di zona nyaman gitu kan, merasa punya penghasilan, merasa punya pekerjaan. Dia terjebak di zona nyaman yang sebenarnya sebenarnya tidak nyaman, tapi kita nggak bongkar dulu, langsung bisnis ini begini, begini, begini. Ya deh, nantilah belum ada duit. Besok pasti follow up sama jawabannya. Nantilah belum ada duit. Bukan belum ada duit, dia belum punya motivasi sukses. Ya, makanya kita harus gali kebutuhan suksesnya dulu supaya dia timbul motivasi suksesnya. Nah, terus caranya gimana lagi? Bangun impian Camit. Ya, seperti tadi ya. Impian dia tuh apa tuh sebenarnya yang dia pengen kan tapi belum terwujud. Bahas impian dia tuh. Ya, bangkitkan motivasi suksesnya sehingga terciptanya Camit yang betul-betul butuh sukses. Perubahan hidup, keinginan mewujudkan impian-impiannya, terbangunnya mindset sukses Camit yang kuat gara-gara Anda ngobrol ice breaking P2 dengan Camit tersebut. Nah, jadi gara-gara ngobrol sama kita, gara-gara kita ngobrol tujuan P2, gali kebutuhan sukses. Jadilah dia Camit yang butuh sukses, pengen merubah nasib, pengen merubah hidup, pengen mewujudkan impian dia, gara-gara dia keotakan ngobrol sama kita. Nah, peran kita di P2 seperti itu, bangkitkan motivasi suksesnya, bangun impiannya. Bisa nggak? Bisa, pasti bisa. Ini mah hanya ngobrol biasa, cuman ada arah gitu. Jadi jangan ngalor ngidul lagi. Kalau ngalor ngidul P1, P2 kita mulai ada arah nih. Gali kebutuhan produk, gali kebutuhan sukses, ada arahnya. Ya kan? Nah, apa dibarengin nggak tuh gali kebutuhan produk dengan kebutuhan sukses? Ya, jangan dulu. Kalau belum biasa, jangan dulu dicampur jeda ada beda hari gitu kan. Ya hari ini misalkan kita gali kebutuhan produk, besok masih kita gali kebutuhan produk. Nanti kalau sudah maksimal udah banyak, berikutnya mungkin lusanya baru kita ngobrol lagi gali kebutuhan sukses. Ya. Paham ya sampai di sini ya? Jadi betul-betul harus ada kebutuhan di produk dan di sukses. Kalau dia sudah dapat dua ini, insya Allah closing. Tapi kalau nggak butuh produknya, nggak butuh suksesnya, nggak closing-closing. Nih, nah, di tahap ini, tahap Iceberg P2 menggali kebutuhan sukses ini, Anda harus memastikan Camit betul-betul memiliki motivasi sukses yang kuat sebelum Anda bisa lanjut ke proses P3. Gitu. Jadi kalau misalkan si Camit ini belum punya motivasi untuk sukses, belum punya impian yang kuat, Anda jangan dulu pindah ke P3. Belum selesai P2-nya. Lanjutkan lagi ngobrol P2-nya. Pokoknya sampai dia betul-betul keotakan tuh. Aduh saya pengen, iya ya kapan saya punya rumah. Iya ya kapan saya bisa lunas hutang. Iya ya kapan saya punya mobil. Iya ya kapan orang tua saya bisa saya bahagiakan. Kapan gimana nanti saya bisa mengkuliahkan anak saya. Camit jadi mikirnya gitu gara-gara kita ngobrol sama kita. Nah, coba bayangkan kira-kira bahasa apa yang kita sampaikan. Tinggal olah kata-katanya. Langkah-langkahnya sudah dikasih. Ya kan? Tinggal ngolah kata-kata. Di awal mungkin kita kesulitan nggak apa-apa. Lanjutkan aja. Nggak usah takut salah. Karena nanti berikutnya diulangi lagi. Dilakukan lagi. Lama-lama kita bisa lancar. Kita paham bagaimana mengolah kata-kata dan bahasa Bapak Ibu. Di awal mungkin kita bingung ini gimana sih cara ngomongnya. Udah ngomong aja dulu. Yang penting langkah-langkahnya sudah tahu. Tujuannya kita sudah paham. Gali kebutuhan produk dan gali kebutuhan sukses. Sudah ada langkah-langkahnya. Tinggal praktekkan dengan bahasa masing-masing. Karena kan nggak mungkin bahasa saya yang dipakai ke teman-teman atau ke kami teman-teman di sana ya nggak mungkin beda karakter ya kan yang paling tahu siapa ya anda yang paling tahu tentang karakter Camin Anda kalau saya kan nggak tahu tapi langkah-langkahnya tujuannya sudah tahu semua sudah pada tahu hari ini ya nah jadi harus betul-betul punya kebutuhan dulu baru kita bisa lanjut ke tahap berikutnya yaitu P3 sampai di sini paham ya. Silakan kalau mau di screenshot, di screenshot untuk dibaca lagi. Lanjut ya. Nah, berikutnya ini adalah, wih canggih banget ya. Masih SBKP2 ya. Nah, yang ketiga adalah menggali potensi Camit. Apa sih menggali potensi Camit ini? Nah, potensi Camit ini bukan di dianya, tapi di sekitaran dia, Bapak Ibu. Kalau yang tadi kebutuhan produk, kebutuhan sukses di orangnya, di si Camitnya. Tapi kalau menggali potensi Camit ini bukan di orangnya, tapi di lingkungan atau di sekitaran dia. Ya, nah ini.
gali informasi atau cari tahu bagaimana kondisi lingkungan sekitaran tempat tinggal Camit, lingkungan tempat kerja atau tempat aktivitasnya. Apakah ada potensi kebutuhan juga di produk dan peluang bisnis? Maksudnya gimana nih? Nih contoh nih biar gampang. Misalkan nih si Camit, dia nggak punya sawah misalkan. Tapi tempat tinggalnya, kampungnya itu sawah semua gitu Bapak Ibu. Artinya punya potensi. Si Camit punya potensi apa? Mengembangkan produk pertanian di situ. Walaupun dia nggak butuh pupuk, tapi sekitaran dia misalkan pertanian, perkebunan. Nah itu namanya potensi. Nah itu kita cari tahu di rumahnya itu apa aja Pak, ada apa aja di situ. Oh di sini Pak sawah banyak. Ah, Bapak punya sawah? Enggak katanya. Artinya kebutuhan produk di pupuk dia nggak butuh, tapi dia punya potensi orang-orang sekitarannya yang akan butuh. Nah itu potensi dia gitu. Dia akan bisa mengembangkan bisnis di produk pertanian. Nah, itu kita harus cari tahu juga Bapak Ibu. Ya, atau apalagi di sekitaran dia ternyata sedang banyak penyakit misalkan. Dia nggak sakit, artinya dia nggak butuh. Tapi orang-orang sekitaran dia, entah keluarganya, entah orang tuanya, entah tetangganya, sekarang lagi musim penyakit ini misalkan. Nah, itu artinya kita menggali potensi si Camit, menggali potensi sekitaran dia Bapak Ibu. Ya, nah, atau apalagi Pak di sini orang-orangnya misalkan semuanya kehidupannya lagi minus, lagi sulit. Nah, artinya apa? Potensi juga untuk mengenalkan bisnis ini karena ini untuk mengangkat ekonomi orang-orang sekitarnya, gitu ya. Nah, jangan sampai Bapak Ibu masih punya mindset Pak di sana orang-orangnya nggak ada uang semua, kita akan susah mengembangkan bisnis. Itu mindset yang salah. Justru makanya kita belajar, ya. Justru di tempat orang nggak punya duit itulah bisnis ini berkembang, Bapak Ibu. Kalau punya ilmunya ya. Nah, jadi intinya kita balik ke materi, gali potensi si Camit, lingkungan dan tempat tinggalnya, tempat kerjanya, tempat dia beraktivitas, ada apa aja di situ. Ada potensi apa aja di situ yang connect, yang nyambung dengan produk PTBS dan peluang PTBS. Itu menjadi potensi sukses si Camit ini. Paham ya? Gali, gali potensi ya. Next, nah gali informasi atau cari tahu bagaimana pergaulan dan tingkat relasi Camit. Karena ini juga potensi. Tingkat pergaulan atau relasi dia itu juga potensi. Kalau dia relasinya luas, itu potensi dia untuk sukses di bisnis ini. Betul ya? Karena kan bahan baku bisnis ini manusia, orang. Nah, kalau pergaulan dia luas, kita paham, oh dia punya potensi. Apalagi dia punya kenalan orang-orang penting. Dia kenal sama lurah, dia kenal sama camat, dia kenal sama RT, RW, bupati, ketua apa gitu ya. Misalkan apa namanya tuh ormas dan lain sebagainya. Kenal orang-orang penting. Nah itu menjadi potensi dia. Itu namanya kita cari tahu tentang potensi dia di sana, pergaulan dia, relasi dia gitu. Ya, jadi dua ini untuk gali potensi. Kenapa? Karena nih ya. Kondisi adanya kebutuhan produk di lingkungan sekitaran Camit dan tingginya tingkat pergaulan relasi Camit akan menjadi faktor bagi Anda untuk meyakinkan Camit bahwa dia pasti sukses di bisnis ini. Jadi dengan cara menggali potensi tadi itu kita pakai untuk meyakinkan si Camit. Kamu pasti sukses. Lihat sekitaran kamu banyak orang sakit. Produk kita nanti ada gitu ya. Tapi bukan sekarang kita ceritanya. Ini hanya menggali. Kita catat. Jangan terburu-buru. Dia bilang, oh sekiranya saya pupuk. Wah kita punya eco farming. Salah lagi. P2 udah cerita produk. Hanya menggali dulu gitu. Sekitaran saya ada yang sakit, apa banyak penyakit ini. Langsung cerita Haspro, Bimek. Salah lagi P2 bro, Pak bro, Bu bro. P2 ini hanya mencari informasi saja dulu. Tahan. Ini kita pakainya nanti. Kita pakai meyakinkan dia nanti setelah kita pahamkan dia bisnis, kita ceritakan potensi dia. Bapak kalau jalan bisnis ini, kalau gabung, Bapak pasti sukses, Pak. Bapak lihat sawit ratusan hektar sekitaran rumah Bapak, ya kan? Kita bisa bilang gitu. Nanti bukan pas cari tahu ini, bukan pas P2 kita cerita itu, bukan nanti setelah kita tahapan berikutnya. Bukan di sini. Kemarin dicoba evaluasi masing-masing kita. Apa yang kita lakukan di saat kita sudah paham, langsung buru-buru masuk. Salah lagi, gak closing lagi. Dibilang bisnis yang susah, padahal kitanya salah terus. P2 malah bahas modal, P2 malah bahas produk. P2 ini masih ice breaking.
nggak belum ngomong apapun tentang PTBS, apalagi modal. Orang langsung ngedon dengar modal segitu tuh. Dia apa langsung mundur di tempat. Nggak bisa kita lanjut ke P3, nggak bisa kita lanjut mengundang seminar. Gara-gara kita sudah buru-buru cerita modal, cerita cara kerja, bilang miliar-miliar, masih ice breaking. Orang mana mana percaya. Cara kerja, modal, hasil miliar-miliar itu dibongkarnya cuma di seminar, bukan di ice breaking, bukan di edifikasi. Kalau masih ada ngebongkar modal di luar seminar, pasti salah itu. Pasti kesulitan nantinya, ya. Karena udah sering saya alamin gitu. Kenapa masih dilakukan juga gitu kan? Ya. Jadi gali gali potensi ini adalah nanti kita pakai untuk memahamkan atau menajamkan keyakinan si Camit bahwa dia pasti sukses. Lihat kamu relasi kamu dahsyat. Kalau kamu prospek dia join. Kebayang nggak tuh gitu? Kira-kira Pak Bupati ngambil paket apa? Priority pastinya. Berapa bonus kamu besok? 12.400.000. Lihat siapa lagi teman-teman kamu. Lihat kenalan kamu. Kalau kamu join, pasti cuma 6 bulan luxury gitu. Kita bisa ngomong gitu meyakinkan dia. Akhirnya dia punya keyakinan yang kuat. Iya ya, nggak punya uang dia usahakan. Kenapa? Dia punya mindset sukses. Kebangun mindset suksesnya dan juga kita pahamkan potensi dia untuk sukses. Kita bisa memahamkan dia ya gara-gara kita gali potensi. Kalau kita nggak gali potensi, kita nggak tahu potensi dia apa gitu, ya kan? Di saat dia nggak yakin, malah kita juga sama nggak bisa meyakinkan dia. Wah, saya emang nggak bisa. Di sini mah orangnya payah. Udah aja kita nggak bisa ngapa-ngapa, nggak bisa jawab lagi kitanya. Gara-gara ada proses yang kita lewat. Tapi kalau kita nggak gali potensi, kita punya jawaban. Kamu jangan nyerah gitu aja. Lihat sekitaran kamu tuh ada apa aja. Pabrik semua bro. Pakai solar. Kita punya ekodiesel. Tuh pabrik itu aja tankinya segede apa itu segede gaban. Itu baru satu pabrik. Sebelahnya lagi pabrik apa tuh? Solar, tangki solar hilir mudik setiap hari ngirim solar. Pasti ekodiesel kita kepake bro. Kamu kalau bisnis di sini, pasti sukses. Apalagi kamu orang sini kenal orang-orang dalam di perusahaan pabrik-pabrik itu. Ini ekodiesel dahsyat gitu. Akhirnya dia mikir, iya ya, aduh, wah saya harus join katanya. Gitu. Jadi gali potensi ini kita pakai senjata kita nanti untuk menambah atau menajamkan keyakinan si Camit. Kita ceritakan potensi dia dan kamu pasti sukses. Pasti dia akan mikir. Akhirnya dia perjuangkan untuk join. Teman-teman jadi closing berbonus. Paham ya? Sampai sini paham? Saya mau next nih. Mau screenshot? Boleh screenshot? Lanjut. Nah, ini diagram aliran prosesnya nih. Diagram aliran proses step by stepnya. Start ya. Start ini apa? Salam, sapa, doa. P2 ya. P2 ini ya. Tetap memulai itu salam, sapa, doa. Terus apa pertama? Gali kebutuhan produk sebanyak-banyaknya. Terus setelah gali kebutuhan produk, apalagi gali kebutuhan sukses. Bangun impiannya gitu kan. Bangkitkan motivasinya, bongkar zona nyamannya, sadarkan dia gitu kan. Supaya dia bangkit motivasinya kebutuhan suksesnya kebuka, bertumbuh, nanti kita apa lebih mudah. Terus apa lagi? Gali potensi teman-teman. Ya, tadi ya sudah dibahas ya. Jadi aliran prosesnya mulai gali kebutuhan produk, sudah dapat banyak, baru gali kebutuhan suksesnya, bangun impian, bangun motivasi, kemudian gali potensi. Nah, ingat di sini berikutnya apa? Kita cek maksimal nggak nih gali kebutuhannya. Gali kebutuhan produk maksimal nggak? Udah banyak apa masih sedikit? Gali kebutuhan sukses gimana? Udah betul-betul tumbuh nggak motivasinya atau belum? Atau baru biasa-biasa? Ya kan? Terus gali potensi, sudah sempurna belum? Sudah maksimal belum gali potensinya? Kalau belum, ulangi, balik lagi, gali kebutuhan produk, gali kebutuhan sukses lagi, tambahkan lagi, gali lagi lebih banyak, gali potensi lagi sampai maksimal. Kalau jawabannya iya, sudah maksimal, baru kemana? Catat, bukan cerita produk, bukan cerita bisnis, catat kebutuhan-kebutuhannya tadi, ya, dokumentasi. Untuk apa nih dicatat? Berikutnya dibawa untuk konsultasi dengan mentor. Persiapkan coach. Kebutuhan dia ini punya keluhan ini A B C D apa produknya yang cocok. Coach dia tuh pengen sukses tapi gini-gini kendalanya. Kira-kira bagaimana saya cara menyampaikannya?
catatan kita selama gali 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 kebutuhan itu, catat bahwa atau komunikasikan, konsultasikan dengan mentor. Jangan sampai salah, produk salah nanti gitu kan. Terus ngasih masukan ke Camit salah lagi, masuknya salah karena tidak konsultasi. Bahwa untuk konsultasi dengan mentor, nah nanti dapat solusi dari mentor. Gini caranya Bunda, Bapak, caranya gini. Nanti ini produknya yang ini dan berikutnya. Mentor akan kasih solusi untuk disampaikan ke Camit. Nah, menyampaikan ke Camit kapan? Bukan P2 lagi, P2 aja itu udah selesai kan sudah maksimal semua nih, ya kan? Nanti lanjut setelah dapat solusi untuk kebutuhan-kebutuhan Camit, baru Anda lanjut ke tahap P3 gitu. Ya, karena konsultasi ke mentor itu di saat gali kebutuhan ini tiga-tiganya sudah maksimal, sudah jawabannya sudah maksimal. Iya, catatannya bawa ke mentor, komunikasikan, konsultasikan, diskusikan. Dapat solusi baru Anda bisa lanjut ke P3, mulai masuk ceritakan solusi-solusi yang ada di PTBS untuk kebutuhan-kebutuhan Camit tersebut yang sudah digali di proses P2. Sampai di sini paham ya? Nah, ini alurnya, diagram aliran prosesnya. Jadi jangan salah lagi, jangan loncat-loncat lagi. Ini saya silakan kalau mau di screenshot, masih standby ini ada berapa orang kah? Insya Allah yang hadir malam Mas, ini, inilah calon-calon sukses di tahun ini dan tahun besok. Amin. Dah ya, kita lanjut ya. Nah ini jangan sampai nanti tujuan tujuan utamanya apa? Saya tanya, kemana-mana jawabannya ya. Nih, tujuan utama ice breaking P2. Pertama, Camit harus wajib ada kebutuhan yang banyak di segi produk. Itu tujuannya. Harus ada kebutuhan. Jangan kita cerita PTB, cerita bisnis, tapi kita cerita bisnis, cerita produk, tapi nggak ada kebutuhan. Kita nggak tahu kebutuhan Camit. Itu salah. Salah lagi, gitu kan? Salah lagi. Belum kali kebutuhan sudah cerita produk. Belum ada Camit belum butuh sukses, sudah ngajak bisnis. Nggak closing lagi. Udah berapa bulan, Pak Bro, Bu Bro, ya. Jadi Camit harus ada kebutuhan yang banyak segi produk. Itu tujuan utama P2, gali kebutuhan. Kedua, Camit harus ada kebutuhan sukses dan motivasi yang tinggi, yang kuat, Bapak Ibu. Makanya gali kebutuhan suksesnya itu dan nggak instan, nggak baru ngobrol sekarang dia langsung pengen sukses, enggak. Berulang-ulang besok kita ngobrol lagi, hati ke hati ngobrol sama dia, gitu kan? Kita bahas tentang kehidupan dia, kita bangkitkan motivasinya, kita kita kasih gambaran bahwa impian itu bisa bisa terwujud kalau kita mau cari peluangnya. Tapi kalau kita nggak cari gitu nggak akan pernah terwujud, gitu kan? Kita kasih tahu semua itu ada jalannya kalau kita mau mencari jalan atau peluangnya. Pasti ada. Kita sampaikan gitu. Sampai akhirnya dia bilang, ya udah saya pengen cari peluangnya. Saya pengen cari jalannya. Gimana caranya saya bisa merubah kehidupan saya? Sampai dia ngomong gitu, mantap closing tuh. Ya, harus ada kebutuhan sukses dan motivasi yang tinggi bagi si Camit. Nah, ini ingat nih, closing itu memenuhi kebutuhan Camit, Bapak Ibu. Nggak closing-closing kemarin, artinya Camitnya nggak butuh. Teman-teman masih gagal gali kebutuhan. Orang nggak butuh disodor-sodorkan produk, diceritain produk. Orang nggak butuh sukses disodor-sodorkan ngajak sukses. Ya orang nggak butuh. Sekarang bayangin lah kalau kita sendiri nggak butuh. Ada teman kita, ayolah kamu kita sukses, yuk kita sukses. Kita ngerasa nggak butuh. Punya rumah kok saya, walaupun nyicil gitu kan. Karena belum belum dibikin butuh. Ya, jadi closing itu akan terjadi di saat kita bisa memenuhi kebutuhan Camit, Bapak Ibu. Itu closing itu, ya. Jadi gimana? Nah, di saat Anda berhasil bikin Camit butuh, Anda pasti closing. Itu caranya. Jadi jangan memaksakan sesuatu. Contoh nih, saya dagang nasi goreng, saya paksakan beli orangnya lagi kenyang. Nggak akan closing saya jual nasi goreng, ya kan?
Tapi kalau saya cari tahu nih di antara ini mana yang lapar nih? Ada 5 orang nih. Saya ice breaking dah nih, gali kebutuhan. Oh, 2 orang lapar. Saya deketin dua tuh. Mas bro, suka nasi goreng nggak? Saya dagang nasi goreng tuh. Pakai sosis, pakai daging sapi, pakai daging cak-cak gitu kan, pakai daging kebo, pakai daging tikus. Kita ceritakan tuh sama orang lapar, pasti dia pengen beli. Kenapa? Kita ceritakan produk, barang, makanan tepat pada apa yang dia butuhkan. Sama, ngajak sukses juga sama. Dia harus butuh sukses dulu, baru kita ceritakan peluang sukses. Pasti gayung bersambut, pasti closing. Nah, makanya evaluasi lagi selama ini waktu kita prospek orangnya belum butuh, nggak pakai ice breaking P1 P2 Bapak Ibu, langsung hajar ayo bisnis ini produk bagus. Maaf kata dia, maaf, no. Aduh, nggak closing lagi gitu kan. Kapan nih bisa closing gitu kan? Camit kendala modal, padahal dia dia dilihat kehidupannya bagus gitu kan. Tapi alasan doang dia kendala modal. Dia ada duit, tapi alasan kendala modal. Bukan dia nggak punya uang, dia belum butuh bisnis ini. Ditawarkan bisnis, apapun dijadikan alasan. Padahal dia kerja, dia punya penghasilan gitu kan. Kenapa menolak? Alasannya macam-macam, nggak punya modal, nggak punya uang dan segala macam. Anak lagi kuliah lah, apalah gitu kan. Itu hanya alasan doang. Kenapa? Karena dia belum butuh. Kita sudah masuk, kita sudah buru-buru masuk. Tanpa ada basa-basi, nggak ada ice breaking P1, nggak pakai P2, langsung presentasi. Nggak mungkin sukses di situ ya. Oke, paham sampai di sini ya? Closing itu adalah memenuhi kebutuhan camit. Makanya bikin camit itu butuh dulu. Pasti Anda closing. Paham ya sampai sini ya? Mau screenshot silahkan screenshot. Nah, ini pantangan atau larangan dalam proses hash breaking P2. Ini paling sering dilanggar banyak nih. Harusnya nggak boleh di P2, malah dilakukan. Akhirnya kacau balau juga tuh, nggak closing-closing gitu kan. Hal-hal yang seharusnya Anda hindari selama melakukan proses ice breaking P2. Yang pertama, jangan menggunakan bahasa yang kaku atau berkesan interogasi. Tadi, jangan nanyanya kayak, kamu sakit, kamu ambilin ya. Bukan gitu ya. Bukan gitu. Jadi jangan pakai bahasa yang kaku ya. Dan jangan berkesannya tuh interogasi, tapi ngobrol santai, curhat gitu ya. Pergunakan kata ganti. Pergunakan kata ganti pertanyaan yang lebih lembut dan sopan. Contoh, tebak camit dengan kalimat positif. Tebak. Kita kan lagi gali kebutuhan nih. Misalkan kita lagi pengen cari tahu dia senang produk kecantikan, kecantikan atau tidak. Misalkan nih, tebak aja. Masya Allah, Bunda kok tambah kinclong, tambah glowing nih. Bunda pakai produk apa sih? Kok sekarang beda? Wajahnya sekarang lebih bersih, lebih bercahaya, glowing in the dark gitu kan. Glowing in the dark. Tebak. Akhirnya dia cerita, Pak Riko bisa aja, iya saya pakai ini, misalkan pakai, apalah mereknya gitu kan. Bahas gitu kan. Oh, kenapa pakai itu Bunda? Pantesan Bunda, sekarang beda. Tebak lagi, pakai aja. Tebak. Padahal kita mau nanya, tapi bahasa kita bukan nanya, tapi kita tebak. Bunda kok tambah langsing gitu kan. Waduh, minum obat minum produk diet apa Bun? Kok Bunda kelihatan langsing dan seksi gitu kan. Kita puji padahal kita cari tahu, padahal kita lagi jadi detektif gitu kan. Tapi makanya jangan pakai bahasa yang kesannya interogasi. Tebak aja gitu kan. Bunda kok tambah cantik, bunda kok tambah langsing gitu kan. Pak kok tambah gagah gitu. Pak minum obat kuat ya gitu. Ya kita nebak, akhirnya kan dia cerita, oh enggak saya gini cuman ini gitu. Akhirnya kita bisa terusin tuh. Jadi kata tanyanya ganti dengan bahasa kata lain Bapak Ibu. Tapi tujuannya sama, nyari tahu. Ya, pahamnya sampai di sini ya. Next yang nggak boleh lagi. Jangan, nah ini nih, jangan terburu-buru atau terjebak atau terpancing menjelaskan tentang produk ataupun tentang bisnis di proses P2. Ini P2 kos dia kendala modal. Aduh, saya capek dengar kayak gitu. Langsung lemes saya. Kok P2 camitnya kendala modal? Berarti ngomongin modal di P2. Kan di sini cuman gali kebutuhan, ya.
Jangan salah lagi ya. Padahal udah sering, udah berulang-ulang belajar di grup, tapi masih nggak paham-paham, Masya Allah. Ya, jangan terburu-buru, jangan terjebak, terpancing. Pokoknya udah eh, fokus sama misi P2. Makanya harus tahu misi P2 ini apa. Gali kebutuhan produk sebanyak-banyaknya. Bukan cerita produk, tapi menggali informasi kebutuhan dia. Kebutuhan sukses. Bukan cerita peluang sukses di P2. Bukan. Cuman mencari tahu, menggali, membangun motivasi. Ya, jangan terburu-buru. Nah, di proses P2 ini kita hanya menggali informasi saja. Tuh. Jangan salah lagi ya. Karena ada tahap berikutnya, tenang, sabar. Ada tahap berikutnya nanti, bukan sekarang. Ini banyak yang nggak sabar nih, pengen buru-buru closing aja terus setiap prospek. Tapi ternyata nggak closing-closing. Pengen buru-buru closing, tapi nggak closing-closing gitu. Udah berbulan-bulan gitu kan. Karena buru-buru, nggak sesuai pola. Next, nah yang ketiga, jangan gampang menjudge atau menuduh, menyalahkan terhadap kelemahan dan kekurangan Camit di saat Camit menceritakan keluhan-keluhannya. Jadi kita tanggapnya positif, apapun itu jangan kita negatif ke dia gitu ya. Walaupun cerita dia negatif, tapi kita tetap tanggap positif ya. Jangan kita menjudge, menuduh, menyalahkan terhadap kelemahan. Pokoknya ingat, ice breaking itu kita harus jaga kenyamanan Camit kepada kita. Jangan kita rusak. P1 kita sudah bangun nyaman, P2 kita rusak gara-gara kesalahan kita. Gara-gara kita salah menggunakan bahasa dan kata-kata. Akhirnya apa yang sudah kita kerjakan kemarin buyar semuanya. Jangan sampai ya. Tetap bahasanya diatur, jangan yang menuduh, menjudge, jangan interogasi. Ini hanya percakapan biasa, cuman ada misinya Bapak Ibu ya. Sebenarnya waktu belum join PTBS Bapak Ibu tuh bisa, hanya begitu join PTBS langsung jadi kelu, jadi kaku. Enggak, ngobrol biasa cuman ada misi di dalamnya Bapak Ibu. P2 misinya gali kebutuhan. Kebutuhan sukses, kebutuhan produk dan gali potensi. Nah, itu misinya. Ya udah ngobrol aja dulu sesuai misi supaya dapat kebutuhan dia apa aja gitu kan. Supaya bisa ngebangun motivasi suksesnya. Jangan pernah loncat ke P3 sebelum tiga tadi maksimal. Belum maksimal gali produk, belum maksimal gali kebutuhan sukses, belum maksimal gali potensi, udah pindah ke P3. Nah, itulah yang bikin kegagalan itu sering terjadi, Bapak Ibu. Ya, oke, sampai sini paham ya hal-hal yang seharusnya Anda hindari ya. Siap, lanjut. Nah, oh ada yang ke bawah. Bahas dan berikan empati, kepedulian kepada Camit. Jadi kalau ada keluhan-keluhan dia itu bahas dulu, tapi caranya kasihlah kepedulian, seolah-olah kita merasakan apa yang dia rasakan. Maka dia tetap nyaman sama kita, tetap menganggap kita teman baiknya, Bapak Ibu, ya. Jangan dia cerita, wow kita sudah rekam di otak, kita pindah topik langsung gitu. Dia pengen pengen dapat masukan dari kita, dia udah curhat capek-capek, pengen minta masukan, pas dia selesai curhat kita nanya lagi yang lain gitu, berubah topik. Enggak gitu, bahas dulu. Bahas dan berikan empati atau kepedulian kepada Camil, ya. Oke, paham ya? Next. Oh, mau screenshot? Mundur. Ada yang mau screenshot. Tenang, bisa dimundurin. Tadi terbang tip angin tuh. Wah, terbang tip angin tuh. Balik lagi. Anginnya nggak jelas nih arahnya nih. Lanjut ya. Lakukan proses ice breaking P2 setiap hari kepada cermin Anda yang P1-nya sudah maksimal. Nah ini, jangan belum P1 maksimal sudah pindah ke P2. Ya ini lanjutan. Minimal tetap 10 orang yang disapa. Di antara mereka ada yang masih P1. Di antara mereka ada juga yang sudah siap pindah ke P2. Kalau ada yang sudah siap ke P2 artinya P1-nya sudah maksimal. Udah lanjut ngobrol dengan misi P2. Paham ya? Bukan yang belum selesai P1 udah ke P2, bukan. Tapi di antara mereka 10 orang itu mungkin ada satu, dua, tiga orang yang sudah nyaman, percaya, sudah bisa dilanjutkan ke tahap berikutnya yaitu proses P2. Nah, ini diulang lagi nih. Bisnis ini adalah pekerjaan utama Anda yang kedua. Jangan pernah jadikan bisnis ini sampingan. Karena kalau Anda jadikan bisnis sampingan, selalu Anda kesampingkan. Padahal bisnis inilah yang nanti insya Allah bisa merubah kehidupan kita. Jadi bekal hari masa depan kita, masa depan anak, keluarga.
tapi malah dijadikan sampingan, akhirnya nggak sukses-sukses. Jadi sewajarnya setelah Anda join PTBS, Anda punya pekerjaan utama dua. Kalau kemarin ada kerja yang lain, join PTBS, Anda punya dua pekerjaan utama. Ya. Nah, bila pekerjaan utama Anda yang pertama Anda lakukan setiap hari, maka sejogjanya, sejakartanya, sebandungnya, bisnis ini Anda lakukan juga setiap hari. Karena ini sama-sama pekerjaan utama. Jangan dikesampingkan. Makanya banyak yang pas belajar nggak hadir karena nganggap ini nggak penting gitu kan. Tapi kalau kerjaan yang itu, wah subuh-subuh udah bangun mandi, wah ngejar nggak takut terlambat masuk kantor gitu kan. Disuruh lembur sampai tengah malam lembur gitu. Nah, yang ini malah dilupakan. Padahal seharusnya ini menjadi kerjaan utama Anda yang kedua. Suka nggak suka, mau nggak mau, join PTBS punya dua pekerjaan. Kerjakan dua-duanya setiap hari, Bapak Ibu. Ya, ngobrol kan bukan sesuatu yang berat, ya kan? Jangan pernah ada lagi kata-kata saya sibuk, padahal ngobrol bisa. Mau ngobrol P1 bisa, mau ngobrol P2 bisa. Lagi makan siang bareng-bareng, ngajak satu orang ngobrol. Ngobrol apa dulu di P1? Ya udah P1. Tukeran nomor WA. Nanti lanjut P1-nya di rumah. Ada lagi besok orang baru ngobrol lagi P1 aja dulu, tukeran nomor WA. Nanti hari Minggu, malam Minggu kita libur, hari Minggu kita maksimalkan tuh orang-orang database-database yang baru itu. Nggak ada lagi bilang sibuk, sibuk, sibuk apa sih? Kecuali sibuknya di hutan, nggak ketemu manusia. Oke, mau prospek siapa? Kalaupun ada manusia cuma Tarzan gitu kan. Kalau Tarzannya ada, kalau nggak ada, siapa? Masa mau prospek harimau gitu kan, mau prospek gajah gitu. Tapi kalau sibuknya masih ketemu manusia, saya aneh kalau ada yang bilang saya sibuk. Sibuknya ternyata ketemu orang-orang. Justru itu kesempatan kita itu untuk prospek. Prospek itu bukan langsung bicara bisnis, bukan. Prospek itu dimulai P1. Kalau kita baru ketemu atau belum pernah ngobrol, P1 dulu. Itu juga udah prospek namanya. Bagian dari prospek. Kita bisa lanjut nanti, besok, lusa. Bisa kita lanjutkan. Jadi nggak ada kata sibuk lagi ya. Itu hanya alasan pembenaran aja. Pembenaran apa? Malas. Alasan sibuk. Padahal sibuknya masih ketemu manusia. Masih ada jam istirahat. Masih bisa nongkrong bareng, makan bareng, ngopi bareng. Begitu ditanya, oh saya sibuk coach. Terus nggak dikerjakan PTBS. Ya sebenarnya bukan merugikan saya. Tapi merugikan Anda sendiri. Anda akan lama suksesnya di sini. Ya, paham ya? Lanjut. Lakukan proses ice breaking terhadap 10 orang camit Anda setiap hari intens terus-menerus. Ice breakingnya apa? Ya P1, ya P2. Kemarin udah mulai kan? Ini tugas. Pas ditanya siapa yang udah mulai? Pada jempling, pada diem semua jadi. Ini dilakukan apa enggak sih gitu kan? Lanjut. Nah, camit-camit yang sudah tercapai tujuan utama P2-nya yang tadi ya, bisa Anda lanjutkan ke proses ice breaking P3. Nah, P3 kita belum bahas. Tapi kalau sudah maksimal P2-nya, langsung ke proses P3. Nah, materi tentang ice breaking P3 akan disajikan di grup training mitra baru. Pastikan Anda ada di dalam grup itu. Nah, kalau Anda nggak ada, Anda hanya dapat kulit-kulit luarnya saja ya. Materi detailnya Anda nggak dapat. Makanya pastikan Anda ada di dalam grup itu. Jangan masuk hari ini, masuk maghrib, bisa keluar. Dikeluarin. Masuk zuhur, asar udah dikeluarin gitu kan. Ya. Karena apa? Ya ngapain juga gitu di grup, tapi nggak pernah dibaca, nggak pernah disimak, nggak pernah dikerjakan. Ngapain? Ya nggak? Karena di situ ada syarat dan ketentuan yang berlaku. Syarat belajar di grup gitu ya. Harus apa? Komitmen, fokus, dan serius. Kenapa? Karena saya dan grup mentor mau mencetak orang-orang sukses. Yang betul-betul serius mau suksesnya. Kalau mau suksesnya nggak serius, nggak usah. Pasti ada tersisa beberapa orang yang betul-betul fokus dan serius pengen sukses. Itulah calon-calon orang sukses sejati nantinya. Yang lainnya itu nggak tahu kapan suksesnya. Tahun depan juga belum tentu sukses. Tapi kalau yang istiqomah, konsisten, dia berkomitmen,
kita sudah tahu nama-namanya. Insya Allah itulah orang-orang yang fokus yang akan duluan suksesnya. Nah, kalau teman-teman yang lain belum fokus, belum serius, secepatnya robah. Karena belajar di bisnis ini nggak lama, nggak sepanjang hari, hanya kayak gini doang. Oh ngobrol, ya oh ngobrol P1, ya udah ngobrol P1. Oh ngobrol P2, ya udah ngobrol P2. Oh sekarang P3, ya udah ngobrol P3. Oh sekarang mengundang, tinggal undang. Bukan kita yang presentasi, mentor yang presentasi di grup. Ada Coach Pregi, ada Coach Andriawan. Zoom bukan kita juga yang jelasin. Ya kan, ada Kapten Nurkolis, ada wah macam-macam di Mas Pasya dan lain-lain. Kita cuman gini-gini doang, kulit-kulit luarnya aja. Kenapa kita malas mempelajarinya? Ya enggak, bukan kita yang berbusa-busa jelasin, oh satu kiri, satu kanan, 100.000. Enggak, kita yang jelasin. Kita hanya bagaimana caranya orang ada kebutuhan di sini, ada butuh produk, ada butuh sukses, pengen tahu lebih 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 jauh. Undang. Cuma gitu doang. Undang lagi, undang lagi, undang lagi. Nggak mungkin nggak ada yang closing. Tapi kenapa cuman begitu aja? Belajarnya males. Terlalu banyak muncul kendala ini, coach. Kucing beranak, coach. Ya kan? Ayam keluar tanduk, coach. Jadi saya nggak bisa ikut Zoom. Jadi saya nggak nyimak grup dan lain-lain dan lain-lain dan lain-lain. Aduh, puyeng udah. Bukan puyeng, males. Ya, oke. Ya, silakan di screenshot karena kita harus berpegang teguh sama tujuan dan cita-cita kita ngapain kita join PTBS ya kan. Kalau ternyata kita nggak sungguh-sungguh ya kan, manjada wajada, siapa yang sungguh-sungguh dialah yang dapat. Nah kenapa sampai hari ini banyak yang belum dapat? Karena belum belum sungguh-sungguh. Nah coba ya, siapa nih kira-kira, ya nggak usah disebutkan, evaluasi ada aja diri masing-masing ya. Lanjut ya. Papir dari mana? Mau beli. Masya Allah. P3 akan dibahas pada Zoom training selanjutnya. Jadi ada materi di grup, nanti kita bahas juga di Zoom ya. Karena di grup lebih detail ya, lebih detail. Makanya grup itu dibaca, bukan cuma dilihat, tapi dibaca, dipahami, dikerjakan tugas-tugasnya. Siap ya? Kalau nggak ada yang baca, nggak ada yang memahami, nggak ada yang ngerjakan, saya bubarin tuh grup semua. Nggak usah pakai support system, nggak usah pakai pembinaan. Capek doang. Kira-kira mau lanjut gak di support sistem pembinaan kita nih? Atau nggak usah aja nih? Udah aja cuman apa? Cuman ngasih stiker aja gitu ya di Prabowo Canon. Amin, masya Allah, dahsyat, hebat, mantap. Cuman gitu-gitu aja atau tetap lanjut nih grup support sistem pembinaan nih, training atau nggak usah? Coba saya pengen tahu dulu nih pendapat teman-teman nih. Karena kan apa ya? Saya juga nggak mau mubazir gitu. Dan saya juga nggak mau membazirkan waktu Bapak Ibu semua gitu. Kalau memang sekiranya kita nggak butuh ada apa ada grup support sistem pembinaan ya bagus gitu. Coba mau lanjut gak tuh grup pakai L ya? Lanjutnya pakai L. Jangan salah ketik. Tetap lanjut, tetap lanjut. Ini orangnya itu aja nih. Sisanya diem. Yang diem nih mau ngapain nih? Aduh ini udah ini. Lanjut coach, siap. Jadi kalau sudah bilang lanjut artinya ya saya nuntut balik. Serius, fokus dan komitmen. Jangan lanjut-lanjut, saya semangat aja gitu kan di grup, wah bikin materi untuk Zoom. Ngerjain saya ternyata. Bilang lanjut-lanjut, saya semangat, tahu-tahu nggak fokus, nggak serius. Berarti ngerjain saya doang. Saya minta keseriusan Anda yang sudah ngetik lanjut nih. Oke ya. Ya sama-sama lah, sama-sama capek kita ya kan. Sama-sama begadang, sama-sama puyeng. Kalau saya doang kan kayaknya ngenes gitu. Yang lainnya juga apa?
eh, ternyata tidak serius, nggak fokus, nggak komit gitu kan. Akhirnya kan sia-sia. Janganlah. Ya, oke. Kalau komitmen lanjut, saya lanjut. Kalau enggak juga bagus gitu. Saya akan gas prospek aja, nggak usah pembinaan. Ya, oke. Kalau gitu ya, siap. Pegang ya, pegang kata-katanya, pegang omongannya. Itu yang saya minta. Teman-teman mau capek, saya siap capek 2 kali buat teman-teman. Siap ya? Bismillah. Oke, ini udah di screenshot udah? Nah, Masya Allah, kaget saya. Labbaik Allah, ya Allah. Jadi kangen ke sana. Masya Allah. Ada yang mau berangkat haji atau umroh tanpa ngantri puluhan tahun, belasan tahun? Kejar Pajero Cash 500 jutanya, berangkat haji, haji furodah. Daftar tahun ini, berangkat tahun ini, Bapak Ibu. Harus punya cita-cita, harus punya impian. Siapa yang pengen haji atau umroh nih? Katakan saya. Habis itu kita aminkan. Ketik saya mau ya Allah, saya mau ya Allah, undang saya ya Allah yang mau haji atau umroh. Katakan saya, ketikan saya. Ketikan. Semoga malaikat melihat, menyaksikan apa yang kita ketik, apa yang kita sampaikan di chatting ini, diaminkan sama malaikat. Allah mudahkan, Allah ijabah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ya, begitu melihat Ka'bah Bapak Ibu, saya sujud tersungkur waktu itu. Keluar air mata. Masya Allah. Sujudnya tersungkur, ini lutut nggak kuat menopang badan saya. Tiba-tiba saya jatuh tersungkur sujud. Keluar air mata Bapak Ibu. Waktu pertama kali ngelihat Ka'bah dengan mata kepala sendiri. Luar biasa Masya Allah. Saya kangen pengen ke sana lagi. Tapi alhamdulillah wasilah PTBS saya bisa umroh. Next haji. Nggak perlu sampai tua umur berapa nunggu 25 tahun. Nggak perlu. Kejar aja Pajero. Pakai buat haji. Haji Furodah 300 jutaan. Daftar tahun ini, berangkat tahun ini. Bisa nggak? Ya bisa. Kita sudah punya jalannya. Peluangnya untuk itu udah ada. Tapi kalau kita nggak kerjakan PTBS, kita ngandalkan kerjaan yang itu, coba tanya, cek aja, bisa nggak kita berangkat? Tapi kalau kita fokuskan PTBS, impian kita bukan hanya berangkat haji aja, Bapak Ibu. Luxury sampai champion 2 miliar bisa kita tembus. Bahkan bisa berkali-kali. Ya kan? Yang punya ID-nya bukan basic, bukan linggis, bisa 3 kali, bisa 7 kali, bisa 15 kali, 31 kali. Kebayang nggak tuh? Tahun ini umroh, ya kan? Mobil cash pertama tahun ini berangkat umroh. Tahun depan tembus lagi mobil cash kedua, umroh lagi. Tahun ketiga ketembus lagi mobil cash ketiga, umroh lagi sama keluarga. Tahun keempat Pajero ketembus haji. Masya Allah. Amin ya rabbal alamin. Ya, luar biasa. Makanya fokus dan serius. Kita sedang menjemput rezeki Allah yang luar biasa, bukan yang biasa-biasa. Kalau yang biasa-biasa sudah dari berapa puluh tahun kemarin kita sudah dapat yang biasa-biasa. Di PTBS ini kita menjemput yang luar biasanya. Makanya effort kita, kinerja kita di sini, perjuangan kita di sini ya harus luar biasa juga. Allah nggak akan kasih kalau kita dianggap dinilai belum pantas. Tapi pantaskan diri kita berjuang lebih habis-habisan lagi, lebih maksimal lagi. Ada saatnya Allah ridho, Allah kasih. Tapi kalau yang setengah-setengah, lupakan. Lama, bukan nggak bisa, lama. Ya, Bismillah ya Allah, mudah-mudahan kita semua yang hari ini hadir belajar thalabul ilmi, menuntut ilmu dan untuk memaksimalkan ikhtiar ya Allah, Kau mudahkan kami berangkat menuju tanah suci, ziarah ke Madinah ke makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya Allah, kami rindu Rasulullah ya Allah, kabulkan ya Allah, kabulkan ya Allah. Karena doa bukan tugas saya nggak bisa panjang lebar nanti ditutup sama doa sama Ustadz kita. Nah, Anda adalah pejuang, maka berjuanglah sampai titik darah penghabisan. Jangan mentalnya mental kerupuk ya. Karena apa yang kita dapatkan
lebih layak. Makanya kita nggak takut apapun di bisnis ini. Maju terus, maju terus, maju terus. Pakai kacamata kuda, jangan melong kiri, jangan melong kanan. Jangan dengarkan omongan orang yang bikin kita berpaling atau bikin kita mundur, bikin kita ngedon. Jangan dengarkan. Belajar, belajar, bertindak, bertindak, prospek, prospek, konsultasi, evaluasi gitu sampai titik darah penghabisan ya. Raihlah semua impian dan hiduplah dalam kehidupan yang Anda cita-citakan. Bayangkan kehidupan yang Anda inginkan, yang Anda cita-citakan seperti apa? Punya rumahnya bagus, punya kendaraannya bagus untuk dakwah ya. Oh, anak masa depannya, pendidikannya terjamin sampai pendidikan tinggi ya kan. Masa tua kita kita banyak waktu bisa fokus ibadah, nggak harus lagi ngejar-ngejar dunia ya kan. Kita sudah bangun pesantren, sudah bisa bangun masjid, sudah banyak amal jariah yang kita lakukan, kita bangun dari bisnis ini karena kita fokus di sini. Itu bisa terwujud Bapak Ibu ya. Oke ya, semuanya materinya sudah selesai. Terima kasih sudah menyimak. Mohon maaf kalau ada salah kata dan semua kesalahan mutlak datang dari kebodohan saya, semua kebaikan mutlak datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih sudah menyimak. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PTBS, go berkah, no riba, go baitullah. Saya kembalikan kepada host. Silakan ambil alih host. Dadah.